semua kan pengen tahu cepet hasil pemilunya seperti apa. Nah, si rekap ini sebetulnya bisa bisa membantu gitu ya. Setidaknya kita gak dapat gambaran gambaran umumnya. Tapi tadi dengan catatan bahwa infrastrukturnya tuh juga harus disiapkan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pemilu sudah berlangsung coblosannya di tanggal 14 Februari 2024. Semoga sih Sobat TCID sudah menggunakan hak pilihnya ya untuk memutuskan kira-kira siapa yang akan terpilih menjadi presiden, siapa yang akan mewakili suara di legislatif gitu, entah di DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga anggota DPD-nya gitu. Tapi permasalahan pemilu tidak hanya soal setelah kita mencoblos nih Sobat TCID. Ada yang namanya rekapitulasi suara. Dan untuk pemilu 2024 kali ini ada yang sedikit berbeda karena dibandingkan dengan pemilu 2019, 2024 ini ada sebuah aplikasi yang digunakan KPU untuk menghitung dan juga merekapitulasi suara. Nama aplikasinya adalah Sirekap gitu ya. Ini dipakai dan beberapa hari sebelum masa tenang gitu sempat ramai di sosial media dibahas gitu kalau aplikasi Sirekap ini punya potensi menimbulkan masalah baru dalam rekapitulasi, bisa menimbulkan kecurangan gitu. Nah, kita bakal bahas soal ini di Suara Akademia. Kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Hoirunisa Nur Agustiati, aka Mbak Ninis. Beliau adalah Eksekutif Director dari Perludem. Halo, Mbak Ninis, apa kabar, Mbak? Halo Mas, Alhamdulillah baik. Mas Syarif apa kabar? All good, meskipun ya masih kerasa anget-angetnya pemilu lah ya Mbak ya. Masa tenang tiba-tiba keluar dirty vote, habis itu konferensi pers dan lain-lain, cuman ya everything's good. Mbak Denis, mungkin pertanyaan pertama adalah soal si rekap ini nih Mbak. Kan banyak orang yang mungkin lebih fokus adalah gimana caranya surat suara itu tidak dimanfaatkan dalam tanda petik ya. Jadi mereka mencoblos datang ke TPS gitu dan fokusnya di situ. Tapi tiba-tiba ada aplikasi Sirekap yang jadi sorotan dan buat orang nih bikin deg-degan gitu karena punya bukan punya sih, lebih ke ini aplikasi baru yang akan dipakai. What's the difference Mbak Sirekap sama yang sebelum-sebelumnya gitu? Apakah ini jadi kayak bentuk pengembangan baru supaya lebih praktis kah sehingga 2019 tidak terulang karena sampai tengah malam banget atau cuman ganti nama aja biar vendor dapat proyek gitu. Iya, jadi gini Mas, sebetulnya proses pemilu kita ya, Hmm. pemungutan dan penghitungan suara itu kan kalau di Undang-Undang Pemilu memang disebutkan kita ini masih manual gitu ya, Hmm. votingnya ya kita masih datang ke TPS, dicoblos gitu ya, menghitungnya pun juga, jadi masih secara manual dan Hmm. prosesnya cukup panjang. Disebutkan tuh maksimal 35 hari untuk tahu hasil resmi pemilunya untuk pemilu presiden. Kalau untuk provinsi, DPRD provinsi itu 25 hari, kabupaten kota 20 hari. Jadi waktunya panjang kita untuk tahu siapa sih ini yang menang pemilu gitu. Hmm. Nah, di satu sisi kan sebetulnya pemilih ingin tahu cepet siapa nih. Kalau bisa besok TPS ditutup jam 1. Kalau kita sih pengennya jam ya paling maghrib gitu ya kita udah tahu Iya. gitu ya hasilnya seperti apa. Nah, tapi kan prosesnya panjang. Nah, makanya kemudian KPU ini bikin alat bantu sebetulnya. Hmm. Yang ini sebenarnya udah digunakan sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau 2019 itu namanya Situng, Sistem Hmm. Informasi Penghitungan. Kalau sekarang namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Nah, Sirekap ini sebetulnya sudah dipakai di Pilkada 2020 yang lalu ya, tapi kan skopnya ya Pilkada, bukan nasional. Nah, jadi sebetulnya cara kerja Sirekap ini adalah nanti petugas KPPS ini memfoto apa form C ya kan ada yang besar tuh yang Iya. ditempel di TPS ya yang ditulis ada turus dan yang besar itu nanti difoto sama anggota KPPS-nya. Jadi sekarang itu dianjurkan di setiap KPPS itu ada satu perangkat Android yang bisa digunakan untuk aplikasi Sirekap ini. Nah, Oke. jadi ada petugasnya, petugas KPPS tuh yang ditunjuk gitu ya, istilahnya orang IT-nya ya, nanti yang mengoperasikan si rekap. Jadi mereka memfoto, lalu kemudian nanti dikirim melalui aplikasi ini gitu ya, jadi dimasukin ke aplikasi si rekapnya. Nanti kemudian dia bisa apa terekap lah, suara itu bisa terekapitulasi. Nah, jadi ini nanti kemudian akan dimunculkan kan KPU bilang, oh nanti real time publik Iya. akan bisa langsung tahu ya di infopemilu.go.id hasilnya setiap TPS. Tapi sekali lagi ini bukan hasil resmi.
hasil Hmm. resminya itu yang manual. Jadi tetap kita kalau ingin hasil resminya, KPU akan mengumumkannya berdasarkan yang manual tadi. Nah, tapi walaupun ini bukan hasil resmi ya, Sirekap ini bukan hasil resmi, alat bantu, tapi kan harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Ya harus siap juga nih aplikasinya gitu. Karena pengalaman 2019 yang lalu dengan Situng ya, Situng juga bukan hasil resmi, alat bantu, tapi ketika misalnya di Situng tuh ada salah hitung gitu misalnya, Ya. salah input, ya orang protes juga gitu ya, bilang KPU-nya curang, KPU-nya apa di-hack dan segala Hmm. macam. Nah, jadi tadi Sirekap bisa membantu kita dapat gambaran lebih cepat. Nah, di sisi lain, kalau kemudian KPU dengan Sirekapnya ini datanya dipublikasikan ke publik, jadi bukan hanya dalam bentuk diagramnya saja gitu ya, tapi juga raw datanya, form C1-nya itu publik juga bisa akses. Nah, publik Oke. tentu bisa mengawal juga nih proses penghitungannya kayak 2019 yang lalu kan misalnya dengan kawal pemilu ya. Kita bisa Hmm. sama-sama kawal nih. Oh, udah masuk nih di TPS berapa, kita masyarakat juga bisa bisa jadi kontrolnya lah buat masyarakat. Tentu kan tujuan kita apa ya mengontrol ini kan bukan maksudnya mendelegitimasi hasil pemilu gitu, tapi Hmm. ini bagian dari partisipasi masyarakat juga. I see. Jadi pada intinya nih Mbak Denis, masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif gitu ya buat let's say anggota KPPS gitu udah penghitungannya semuanya bisa ngelihat kayak semacam real time hasil dari masing-masing TPS buat tahu situasi penghitungan sekarang yang didukung ada di mana atau suara perhitungan nasional kurang lebih udah bisa kelihatan meskipun bukan hasil resmi. At least kayak gitulah ya. Iya betul Mas. Jadi karena tadi nunggunya tuh cukup lama, Hmm. 35 hari gitu ya. eh Ya kita pasti ya apa ya penasaran banget lah ya, apalagi proses kompetisinya kan ya sangat ketat gitu ya. Bicara Pilpres gitu ya, ini Hmm. kompetisinya sangat ketat. Pileg tentu juga tidak kalah penting. Semua kan pengen tahu cepat hasil pemilunya seperti apa. Nah, si rekap ini sebetulnya bisa bisa membantu gitu ya. Setidaknya kita gak dapat gambaran gambaran umumnya, tapi tadi dengan catatan bahwa infrastrukturnya tuh juga harus disiapkan. Jadi kan tadi Hmm. ini yang mengoperasikan kan petugas KPPS. Nah, Ya. apa yang menjadi catatan adalah sampai dengan Hamin beberapa hari sebelum hari H, teman-teman KPPS ini belum ada BIMTEK khusus soal Sirekap. Kalau BIMTEK Oke. jadi anggota KPPS-nya ada, sudah di Ya. BIMTEK. Tapi gimana operasikan Sirekap ini yang belum dilakukan gitu loh. Jadi kenapa saya tahu? Karena suami saya anggota KPPS, Mas. Jadi Oke. jadi dia cerita ya ini belum ada sama sekali nih soal soal si rekapnya gitu loh, yang khusus Mhm. si rekap ya loginnya gimana, nanti cara fotonya gimana, kalau nggak bisa kekirim itu harus gimana, kan itu penting untuk tahu ya Mhm. apa petugas KPPS karena kan semuanya di mereka gitu loh, mereka yang akan mengoperasikan di lapangan gitu. Sih. Jadi, sorry, upload ke Sirekapnya jadi mandatory buat anggota KPPS juga dong, Mbak? Ya, betul Mas. Oh, Jadi oke. si anggota KPPS ini nanti ya di salah satu tugasnya itu memfoto, terus masukin ke apps-nya itu. Jadi ada apps-nya I see. dimasukin, diupload di apps-nya. Nanti kemudian itu yang apa menurut KPU real time ya masuk ke servernya KPU. Oh, oke, 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 oke. Jadi masyarakat bisa ngelihat selain pandangan dari hasil quick count dan juga exit poll, mungkin Ya, si rekap ini juga bisa jadi anu ya, jadi acuan buat ngelihat situasi hasil suara seperti apa ya, Mbak Dindis ya. ya. But ini yang lumayan menarik karena mendekati eh, pencoblosan gitu di Twitter diskursusnya naik nih Mbak soal aplikasi Sirekap gitu dan teman-teman dari Perludem juga yang kayak ngasih semacam info dan juga dalam tanda petik warning gitu ya bahwa penggunaan aplikasi Sirekap ini juga harus diperhatikan untuk menghindari munculnya masalah dalam rekapitulasi suara. Emang permasalahan apa sih Mbak yang potentially muncul gitu dengan penggunaan aplikasi Sirekap ini? Mungkin tadi udah dikasih hint dikit ya kalau anggota KPPS aja belum ada BIMTEK-nya nih. Bahkan mungkin nggak tahu gitu beberapa KPPS yang anggota KPPS yang ini downloadnya di mana gitu. What kind of problems nih Mbak? Iya, iya memang tentu sesimpel itu ya. Jadi memang pertama si rekap ini hanya bisa digunakan melalui perangkat Android gitu. Jadi Mhm. kalau misalnya 77 anggota KPPS ini pakainya iOS, ya harus mau nggak mau harus minjem atau beli nih perangkat Android gitu ya untuk bisa Iya. mengoperasikan si rekap ini. Itu yang pertama. Nah, yang berikutnya ya itu ya dari sisi teknikalitas ya gimana cara loginnya, pakainya. Terus kalau misalnya nggak ada sinyal, gimana nih nggak bisa diupload misalnya.
itu Mhm. fotonya gitu ya. Karena ini terjadi di Pilkada 2020 yang lalu misalnya, pengalaman kita ya. Jadi nggak bisa nih, karena kan ya namanya infrastruktur di kita kan beda-beda ya, nggak semuanya udah baik, internet gitu ya, jaringan, listrik kan belum tentu semuanya sama gitu. Jadi Mhm. kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi dan tekanan yang dialami anggota KPPS ini kan sebetulnya lumayan tinggi nih tensinya gitu Ya. kan, karena semua orang ngeliatin kalau misalnya mereka kerjanya dianggap nggak benar kan, petugas KPPS yang dapat tekanan, mereka dibilang nanti salah hitung, salah Ya. input, salah tulis gitu ya, itu bisa berdampak ke hasil pemilunya. Nah, yang berikutnya adalah kalau makanya ini terus terus harus kita suarakan secara masif gitu, bahwa si rekap ini akan dipublikasikan gitu ya di websitenya KPU, tapi juga harus membuka raw datanya. Jadi foto Hmm. aslinya itu juga harus ditampilkan supaya publik bisa ikut mengontrol tadi. Jadi jangan jangan udah dalam bentuk diagram gitu ya, jangan udah dalam Hmm. bentuk analisisnya gitu ya, udah dianalisis seperti itu, tapi raw datanya supaya publik juga bisa percaya dengan proses penghitungannya gitu ya. Hmm. Ini yang sekarang ya saya rasa sebetulnya inisiatif dari masyarakatnya juga banyak gitu ya. Kan ada nih, ada kawal pemilu, ada jaga suara, ada jaga pemilu gitu ya. Sebenarnya kan tujuannya sama ya, untuk juga Hmm. mengawal hasil penghitungan kita, memastikan suara kita tuh nggak digeser-geser, nggak dicurangin gitu. I see. Uh, banyak apa ya, banyak obrolan juga, mungkin kita ngeliat reply di Twitter gitu, atau mungkin juga quote tweet yang bilang, nah ini nih permasalahannya si Rekap, karena kan memfoto C1 dan yang dilihat hanya grafiknya, bukan apa ya, bukan raw Kalau suaranya datanya gitu loh tadi Mbak. ya. Iya, bukan Ya. datanya yang pure gitu, dan ini akan memunculkan kecurangan. Biasa lah ya, ini nggak tahu yang ngomong adalah akun resmi atau akun bot gitu, Mm-mm. I don't know. Tapi dia Mm-mm. bilang ada potensi kecurangan nih Mbak. Nah, bagian Mm-mm. apa aja yang perlu kita awasin ya dari si rekap ini? Karena kan otomatis kalau misalnya menggunakan sistem, kadang-kadang salah input juga bermasalah Iya, gitu kan betul. Mbak. Masyarakat juga kadang-kadang harus juga ngecek itu nih gitu. Bagian Mm-mm. apa ya kira-kira yang perlu kita awasin ya? Misalnya emang mantengin banget nih, atau mungkin ada yang dengerin Mm-mm. sekarang dan jadi saksi gitu di TPS buat mantau si rekap Mm-mm. terus nih Mbak. Mm-mm. Iya, pertama ya yang perlu kita pastikan adalah ya bagaimana cara kerjanya gitu ya, karena bisa jadi Hmm. foto di misalnya kan dia memfoto ya, memfoto dari C plano, C hasil itu yang tulisan tangan, yang Hmm. mungkin nggak terlalu terbaca jelas gitu. Misalnya 12, tapi mungkin sistem bacanya jadi 72 gitu. Mhm. Nah, ini kan harus harus ada yang ngeliatin gitu loh. Karena kalau nanti di sistemnya 72 naik-naik proses rekapnya kan pengaruh ke proses hasilnya. Ya. Nah, makanya gimana kemudian di aplikasi Sirekap ini juga perlu sebetulnya ada fitur untuk koreksi gitu ya. Koreksi dalam artian ya kalau dia nggak match ya bisa bisa di apa dikoreksi gitu. Mhm. Nah, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya tadi kan tadi petugas KPPS yang memfoto ya, memfoto di TPS, langsung difoto terus kemudian dimasukin ke dalam aplikasinya. Nah, kalau pengalaman pilkada yang lalu ya, kalau misalnya itu nggak bisa dioperasikan di TPS, itu karena sinyal gitu ya, misalnya karena Mhm. jaringannya nggak terlalu bagus. Nah itu di apa, di-uploadnya di tingkatan yang di atasnya. Jadi Oke. misalnya kecamatan gitu. Nah tapi tadi apa, yang menyaksikan proses di TPS dengan yang di kecamatan tuh biasanya kalau di kecamatan udah nggak terlalu banyak mata yang lihat Mhm. gitu loh. Kalau di TPS kan ya itu terbuka, publik bisa lihat, dekat dengan rumah-rumah masyarakat. Kita ya masyarakat bisa bisa ngelihat lah. Tapi kalau udah di TPS kan biasanya semakin tinggi tingkatan rekapitulasinya tuh publik semakin sedikit yang ngawasin gitu ya. Ya. Karena kan ya lebih jauh gitu misalnya, apalagi kalau udah di kabupaten kota gitu ya lebih jauh. Nah ini juga yang perlu diawasin sebetulnya ya, gimana bekerjanya gitu, supaya ya tadi supaya nggak ada yang iseng atau nggak ada yang curang gitu ya, misalnya tadi angkanya berubah gitu. Karena bagaimanapun juga kita kan pakai perangkat teknologi tentu baik gitu ya dalam penyelenggaraan pemilu kita, dan memang kalau dibandingkan dengan menggunakan teknologi pada saat pemungutannya, kalau kami sendiri sih lebih setuju pakai teknologi itu pada saat rekapnya. Karena Mhm. proses rekap ini yang lebih rentan gitu ya, suara bisa digeser-geser. Nah, tapi kan juga harus dipersiapkan dengan baik. Jadi misalnya keamanan sibernya, kerentanan dia dihack atau gimana gitu ya. Lalu misalnya ya soal
ya tadi ya sumber daya manusia yang menggunakannya itu tadi Mas gitu loh, dipersiapkan juga. Ini udah pernah disimulasikan secara masif nggak sih misalnya si rekap itu gitu. Ya, meskipun belum disimulasikan secara masif, kalau ngecek di Google Play Store ratingnya jelek banget nih, Maya 2,9. Iya, banyak juga misalnya kayak di medsos-medsos ya teman-teman yang jadi KPPS juga ngerasa gimana nih makainya gitu loh. Ini pas Hmm, kemarin beberapa hari sebelum hari H kan juga gimana cara makainya nih gitu. Oke. Karena belum ada BIM-nya itu. Ya, penggunaan aplikasinya mungkin sudah dipastikan akan digunakan ya di tanggal 14 Februari gitu. Kita akan melihat bagaimana kesibukan para anggota KPPS gitu ya. Belum lagi nanti surat suaranya banyak banget berkaca dari 2019 gitu Mbak, yang sampai tengah malam juga menjatuhkan korban gitu di situ. Nah, untuk masyarakat nih Mbak, mungkin kan Hmm. kita di TPS itu bisa ngeliat ya bahwa oh ini pelaksanaannya gitu. Mungkin mengamati suara sah atau tidak itu jadi hal yang biasa, tapi si rekap ini juga harus diperhatiin gitu. Buat khusus si rekap ini sendiri nih Mbak Dinis, langkah apa yang bisa masyarakat ambil gitu ya buat mengawasi proses rekapitulasi suara yang meskipun dianggap bukan hasil yang resmi tapi jadi gambaran dari si rekap, karena si rekap ini dari KPU gitu. Ya, ya tentu kita sebagai publik ya, ini setelah pulang dari TPS, selesai gitu ya, selesai kita milih, ya harapannya balik lagi ke TPS nih di saat proses penghitungan suaranya. Jadi kita betul-betul ngelihat gimana suara kita ini dihitung gitu ya. Mhm. Dan kitanya juga memfoto. Jadi kalau si rekap itu kan petugas KPPS yang memfoto. Nah, kita sebagai publik baiknya juga kita memfoto juga gitu ya. Kan aplikasi yang dibuat oleh masyarakat sipil kan juga banyak ya. Ada Jaga Suara, Kawal Pemilu. Boleh dipilih oleh publik ya mau pakai platform yang mana, mau dipakai semuanya juga boleh. Supaya kita sebagai masyarakat juga bisa kontrol gitu loh. Kita juga bisa kontrol proses penghitungannya. Jadi ada si rekap, ada juga yang versi masyarakatnya. Nah, versi yang masyarakat ini tentu juga jangan dinilai sebagai sesuatu yang kemudian mau mendelegitimasi hasil pemilunya gitu ya. Mhm. Tapi ini harus dilihat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk mengawal proses ini gitu loh untuk memastikan ya suaranya masyarakat itu ya tidak diapa-apain gitu ya. Maksudnya tidak diapa-apain itu nggak dicurangin gitu, tapi dihitung sebagaimana mestinya gitu. Oke. Penggunaan Sirekap udah pasti clear, pemilu berlangsung di tanggal 14 Februari. Semoga sih akan berjalan lancar dan penghitungan juga berjalan lancar. Mungkin Mbak Denis ada yang pengen disampaikan lagi kan Mbak mengenai penghitungan suara nih, especially juga Sirekap ini kan kita pasti bakal deg-degan ya. Kita juga udah bakal Ya, melihat situasi di mana partai politik atau mungkin calon presiden akan konferensi pers di tanggal 14 di ISA atau jam 8 jam 9-an lah ya. iya, iya. Semoga nggak ada yang sujud syukur dulu sih tapi. Nah, ya, Tapi ya yang perlu dipastikan adalah penghitungan hasil resmi itu adalah penghitungan yang manual. Jadi semua pihak ya harusnya ya sabar ya dengan sabar menunggu gitu ya. Memang waktunya panjang, tapi ya dengan sabar menunggu hasil resminya dan apa ya kalau untuk publiknya sendiri ya mari kita kawal bareng-bareng gitu loh eh, proses penghitungan dan rekapitulasi ini ya. Kita hitung bareng-bareng, kita pelototin bareng-bareng gitu ya. Karena gimana pun juga kan ini suara kita gitu. Jangan sampai suara kita dimanipulasi gitu ya. Dan memang ada Sirekap, ada exit poll, ada quick count gitu ya. Tapi itu bukan hasil resmi ya. Itu hanya yang memberikan gambaran umum saja. Walaupun ya kalau misalnya teman-teman pollsters kan ya ada margin of error-nya. Mereka juga punya metode. Tapi untuk mengklaim kemenangan ya anjurannya tetap menunggu aja hasil resmi yang nanti akan dikeluarkan oleh KPU gitu. oke. Semoga berlangsung aman-aman aja ya Sobat TCID. Entah itu mau yang pilpres satu putaran atau dua putaran, just wait and see. Yang penting hak suara dipastikan untuk dipakai, jangan sampai menimbulkan dalam tanda petik kesempatan buat berbuat curang karena ada surat suara yang nggak dipakai. So it's a wrap for this episode. Mbak Denis, thank you so much Mbak udah Sama menyempatkan Mas. waktunya buat ngobrol. Sehat-sehat terus dan lancar-lancar dan sukses buat Perludem ya Mbak Denis ya. Baik. Terima kasih. Alright, you're welcome. Kita ketemu lagi di next episode Sobat TCID. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalau begitu, I'll see you next week. Wassalamualaikum.